Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui saat teduh hari ini dengan tema yang dikehendaki Tuhan dalam doa. Kita akan merenungkan tema ini melalui bacaan Alkitab yang terambil dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Ayat hafalan hari ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Sahabat-sahabat Kristus, ketika Paulus menulis surat kepada Timotius, pemerintahan Romawi berada di tangan Nero, kaisar yang terkenal karena kebengisannya. Pada masa itu, tidak sedikit pengikut Kristus yang dibantai, dibakar, atau dijadikan mangsa binatang buas. Nero bahkan mengkambing hitamkan mereka ketika kebakaran melahap habis kota Roma. Untuk raja yang demikian, Paulus meminta umat Tuhan berdoa. Bagaimana perasaan kita jika menjadi jemaat saat itu? Sahabat-sahabat Kristus, apakah Paulus mengajak jemaat berdoa bagi pemerintah agar mereka tergerak membuat kebijakan yang baik sehingga mereka tidak dianiaya lagi tetapi boleh hidup tenang dan tentram? Menarik untuk memperhatikan bagaimana Paulus membawa jemaat melihat apa yang dikehendaki Tuhan dalam doa mereka. Tuhan ingin agar semua orang, termasuk pemerintah, diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat 3 dan 4. Jelas, jika pemerintah benar-benar dibawa mengenal Tuhan, tentulah hidup mereka akan berubah dan negeri mereka pimpin bisa tenang dan tentram. Jemaat bisa hidup dalam kesalehan dan kehormatan. Sahabat-sahabat Kristus, hari ini banyak orang mencela dan mengejek pemerintah yang memang tidak sempurna. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta mendoakan semua orang, termasuk pemerintah kita. Bukan sekedar agar ada keajaiban yang membuat kebijakan mereka berpihak pada kepentingan kita, melainkan juga agar mereka mengenal kebenaran dan diselamatkan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari ambil waktu melakukannya hari ini. Tuhan, tak satu pun pemimpin yang bangkit tanpa izin-Mu.
Bawalah mereka mengenal dan melangkah dalam jalan-Mu. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.